Saat yang paling mustajab membaca istighfar agar rezeki mudah, lancar, deras, banyak dan barokah. Berbanyak membaca istighfar. Istighfar artinya adalah meminta ampun kepada Allah. Jika seorang muslim kurang membaca istighfar, kurang meminta ampun kepada Allah, maka permintaan yang lainnya akan sering tertunda-tunda, tidak segera dikabulkan oleh Allah secara cepat. Nah, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah secara cepat, secara cash dan kontan, maka segeralah perbanyak minta ampun kepada Allah. Jadi begini, kan seorang muslim ini sangat terburu-buru minta ini, minta ini, minta itu, minta itu, tetapi kurang meminta ampun. Sedangkan di dalam dirinya banyak sekali dosa-dosa dan kesalahan, maka doa-doanya yang lain akan sulit langsung diijabah. Oleh sebab itulah, gunakan kesempatan yang paling mustajab untuk membaca istighfar kepada Allah agar rezekinya mudah, lancar, mengalir deras, banyak dan barokah. Lalu kapankah saat yang paling mustajab untuk membaca istighfar? Menurut hadis riwayat Imam Muslim, bahwa saat yang paling mustajab untuk membaca istighfar adalah ketika hamba tersebut dalam keadaan sujud. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru du'a. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, berkata oleh beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu, sedekat-dekatnya sesuatu yang ada oleh seorang hamba, min rabbih, daripada Tuhannya, wa huwa sajidun, dalam keadaan bermula dia sajidun, yaitu orang yang sujud. Fa'akthiru du'a, maka perbanyaklah oleh kalian ad-du'a, pada doa. Lah, doa ini adalah permohonan kepada Allah. Nah, permohonan yang paling bagus tatkala sujud adalah mohon ampun. Mohon ampun, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Ini adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim, nomor hadis 482. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, setelah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata oleh beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ay yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Nabi, ada oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukthiru, yaitu memperbanyak oleh Nabi, ayyakula, pada sekiranya membaca oleh Nabi, fi ruku'ihi, di dalam rukuknya, wa sujudihi, dan di dalam sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Pada ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Jadi bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli ini sering diperbanyak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan rukuk dan dalam keadaan sujud, rukuk dan sujud. Bukan hanya sujud saja, tetapi rukuk dan sujud. Ini Rasulullah manusia yang sudah dijamin oleh Allah seluruh dosa-dosanya diampuni, baik yang terdahulu maupun yang akan datang kemudian, seluruhnya sudah diampuni oleh Allah. Tetapi Rasulullah justru di dalam rukuk dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Akhrajahu al-Bukhari, akhrajatanglah mengeluarkan kepada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari, nomor hadis 817. Wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim nomor hadis 484. Jadi
Intinya kalau kita ingin membaca istighfar ketika ruku dan sujud, maka bacalah ini. Inilah bacaannya. Ini diawali dengan tasbih, kemudian ada tahmid dan sekaligus istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabbana wahai Tuhan kami. Wa bihamdika, dan dengan pujian kepadamu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah untukku. Nah, mungkin kebanyakan orang Islam di Indonesia masih jarang yang membaca doa ini, karena memang belajar sholatnya itu kan mulai dari kelas TK. Kelas TK sampai sekarang nggak berubah-berubah, nggak ada tambahan pelajaran. Jadi yang namanya kelas TK itu, para ulama, para ustadz, para guru itu mengajarkan doa-doa yang pendek saja dan sudah sah. Tatkala rukuk membaca subhana rabbiyal azimi, kemudian tatkala sujud subhana rabbiyal a'la. Nah, itu adalah bacaan yang paling pendek. Kemudian setelah tua, setelah dewasa, masih belum belajar, nggak mau ngaji, sehingga sholatnya itu mulai dari dulu sampai sekarang bacaannya tetap sama, nggak ada penambahan ilmu. Seolah-olah bacaan sholat ya itu saja. Padahal bacaan sholat itu Masya Allah banyak sekali. Banyak sekali dalam hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, serta riwayat imam hadis yang lainnya. Oleh sebab itulah, mari amalkan ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini kalau seandainya dibaca dalam rukuk dan sujud berapa kali? Nah, hadisnya kan Rasulullah SAW yukthiru artinya adalah al-ikthar. Rasulullah memperbanyak. Memperbanyak itu ya jangan terikat hitungan. Jangan terikat hitungan, misalnya rukuknya 27 kali misalnya, sujudnya 100 kali, silahkan. Jadi mau rukuk membaca subhanallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, dihitung sebanyak 27 kali. Kemudian sujudnya sebanyak 100 kali. Nah, kalau ingin doa-doanya mustajab, ayo diamalkan. Karena Allah Azza wa Jalla sudah memberikan media kita untuk taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah dengan media sholat. Sholat itu secara bahasa adalah doa, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sehingga kita gunakan media sholat itu untuk mendoa, memohon segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu silahkan ini diamalkan ketika rukuk dan sujud. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.